Ya, jangan sendiri-sendiri, Ya. jangan hanya selfie. Nah, Ya. itu yang penting ya. Ya. Jangan hanya selfie. Ini selfie ketika bukan menjadi bagiannya, tapi betul. pas menjadi bagiannya hilang. Jangan dianggap transportasi itu adalah tidak vital. Ya, Ini itu sangat dianggap, vital. ya begitu begini baru merasa bahwa Ya. transport itu, oh ternyata vital, oh perlu diberi budget yang cukup cukup. untuk Iya. pengelolaan manajemen. Tidak besar-besar juga. Permohonan maaf maaf, pada ya, publik publik. atas layanan yang tidak maksimal. Ya, Sembari ya. ya memberikan janji dan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih hangat perhelatan MotoGP Mandalika. Alhamdulillah nih secara kacamata ininya sudah berjalan lancar nih. Capaian-capaian target ini sudah, tapi ada hal-hal lain ini yang perlu kita bahas juga. Ini semuanya demi perbaikan ke depan ya. Bukan kita berarti ingin memberikan penilaian buruk, tapi bagaimana ke depan kita sebagai tuan rumah mungkin kita akan lebih siap. Ini saya duduk bersama Mi Bayu. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih Mami luar biasa nih. Saya tidak berkesempatan nonton kemarin. Beliau ternyata sampai malam di situ ini Mi. Ini luar biasa. Mi, ini apa ya? Kalau kita menilai dari segi perhelatan di dalam sirkuit ini sangat sukses Mi. Sukses. Oke, dengan sukses. Iya. Kualitas High aspal, betul semuanya grade A. Kemudian manajemen di dalam itu wah sangat luar biasa. Betul. Semua orang apresiasi. Benar. Ini luar biasa Pak Jokowi, Gubernur, kemudian seluruh stakeholder ini membuat perhelatan yang sangat luar biasa. Kita apresiasi semuanya. Apresiasi. Oke. Ya. Oke. Nah terkait Mi, ini kan Mami ini juga sebagai ada yang unik Mi di perhelatan kali ini yang justru itu lebih banyak beredar di media sosial. Ya. Nah, ini Mami kan sebagai pembina Organda NTB, kemudian pembina Astindo, dan pernah menjadi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Nah, dari pandangan Mami nih, yang banyak menjadi sorotan adalah sekarang ini justru transportasinya Mi. Oke. Ini yang banyak Oke. sekali kita lihat di Facebook, media sosial, bahwa yang menjadi banyak keluhan baik tamu yang dari luar maupun masyarakat kita adalah transportasinya gitu. Nah, Mi, kita ingin cerita dulu nih, Mami nih. Bagaimana kemarin sebelum menjawab ini, Mi. Bagaimana pengalaman Mami nonton dulu nih, Mi? Iya, cukup lama lah kita menikmati ya bintang terang di langit, ya di langit Mandalika ya. Cukup lama. 6 jam lah. 6 jam ya di situ. Oke, pengalaman pergi dan pulangnya gimana, Mi? Perginya cukup lancar. Jadi awalnya dari rumah di Mataram. Menuju ke bypass lancar. Di bypass sudah agak rame. Persimpangan bandara ya? Ya. Kemudian sepanjang bypass menuju bandara agak macet. Kemudian dari bandara mulai pintu penyekatan menuju bypass udah lancar. Lancar, kemudian di penyekatan kita mengatakan Bundaran Songgong, welcome to Mandalika itu, menuju ke tempat parkir itu udah mulai, dan di tempat parkir itu kita tukar tiket, banyak parkir orang timur berarti parkir kemarin. timur, banyak orang yang sudah tukar tiket, tapi menanti bus untuk segera setelah dapat tiket, kemudian mau masuk ke sirkuit menunggu bus, itu udah mulai agak crowded lah ya. Crowded. Oke. Jadi di situ kepanikan. Panik. Ya, betul. Karena semua kan mau ingin segera naik. Ingin segera, ya. Saya tidak tahu nasibnya yang di belakang antrean saya, apakah mereka bisa menyaksikan MotoGP atau tidak. Setelah kita sampai
di dalam sirkuit. Iya. Ya kalau setelah masuk ke area sirkuit itu lancar-lancar. Sampai kita duduk manis sampai duduk manis itu lancar. Berarti secara manajemen di luar sirkuitnya ketika datang yang di dalam tertib, di luar ada yang lancar, ada yang belum. Nah, pas pulangnya, pas pulangnya di situ yang mulai mulai crowded ya, kerumunan tambah banyak dan tidak teranggut. Ada yang terlantar sampai jam 2 malam. Nah, ini kan sebenarnya kan kalau datang mungkin karena mungkin jamnya agak ada yang berbeda nih ya. Jadi tidak terlalu inilah. Nah, tapi kan ketika pulang ini sekali waktu orang yang 60.000 orang yang di dalam itu terus satu waktu itu keluar bersamaan. Jadi disitulah sebenarnya titik kepanikan. Betul. Banyak sekali saya lihat status teman-teman yang di sana. Ini termasuk Mami ternyata membuat status juga dia. Iya. Ya, saya kasihan dengan penonton lain ya. Betul. Kita sebagai orang lokal ya kita merasa ya sampai saya tidak sadar ikut ngatur-ngatur kemarin. Oh, ikut juga. Jadi naluri masyarakatnya kan tuan rumah, Mi, kan? Iya, betul. Ikut juga, Mi, ya? Ikut, iya. Saya diangkut oleh kendaraan bus yang seharusnya tidak mengangkut kita, penumpang. Oh, sampai seperti itu? Dia punya tamu, harusnya mengangkut tamunya sendiri, karena bus pariwisata yang disewa. Dan tapi dipaksa oleh petugas, kita juga ikut paksa dan mau mengantar kita, dengan bayaran di akhirat, mau walaupun menggerutu. Belakangan kita tahu bahwa mengapa dia menggerutu sebegitu besar, tidak biasa orang Lombok begitu menggerutu seperti itu. Ternyata dia sudah janji sama tamunya. Ya wajarlah mereka juga ya. Jadi efek ke satu ke yang lain, yang lain. Okay. Nah, dari beberapa postingan juga, Mi, memang yang menjadi permasalahan yang begitu terlihat memang ketika proses di Bandara Lama di Jam di situ ketika mengangkut penumpang ke parkir timur dan parkir selatan, disitulah letak ini saling berebut ya, karena kepanikan terus untuk segera berangkat. Kemudian memang yang paling krusial adalah ketika tamu dari luar. Saya melihat keluh kesah ada beberapa penonton dari Jawa maupun dari Kalimantan itu terkait dengan transportasinya. Ini Mami ini sebagai pengamat lah. Ini bahkan pembina Organda, pembina Astindo. Astindo ya menilai ini ya memang sih ada beberapa pengamat mengatakan juga, Mi, karena gini, masyarakat kita atau enggak tahu lah entah siapa itu katanya memarkir kendaraan itu mana yang dia cepat bisa berhenti, dia parkir di pinggir jalan. Nah, itu bagaimana sebenarnya, Mi, manajemen yang ada untuk agar tidak terjadi lagi seperti itu, Mi? Iya, baik ya. Tapi sebelumnya kita menaruh salut, apresiasi, penghormatan besar kepada pemerintah pusat yang telah mensukseskan perhelatan internasional ini. Luar biasa, Dan satu hal yang sudah jelas, sudah pasti bahwa ekosistem bisnis sudah terbentuk di Lombok ini. Alhamdulillah. Itu yang sudah terjadi dan setiap orang di NTB ini silakan mempunyai rencana-rencana berikut untuk menangkap peluang setelah ekosistem bisnis terbentuk. Kemarin juga sempat saya ngopi-ngopi di beberapa stand, stand yang disediakan oleh Pemkab Loteng, UMKM UMKM itu, dan stand itu laku keras. Mas. Karena ada kerumunan berapa puluhan ribu orang. Betul. Itu yang membuat dia laku keras. Nah, tentu saja ekosistem sudah, tinggal penyempurnaan perbaikan. Tinggal penataan aja ini. Penataannya. Nah, adapun kalau manajemen transport
Itu rumusnya gampang. Nah, ini bagian pengalaman. Iya, waktu saya masih bertugas dulu, saya beri satu judul menarik untuk perhelatan MotoGP ini. Oh, berarti ada sebelum Mami pensiun? Ada, kita siapkan dokumennya. Satu tahun sebelumnya kita beri judul pamer paha, maaf. Pamer paha. Padat merayap tanpa halangan. Ya, jadi pamer paha kita beri judul. Semua orang menengok, apa ini pamer paha? Padat merayap tanpa halangan. Ya, itu terkait dengan manajemen transportasi. Ya, yang saya lihat kemarin amati itu, dia titik-titik penjemputan tidak bisa di satu titik. Dia harus disebar. Oh iya. Begitu juga yang lebih aneh itu, di titik penjemputan ketika mau pulang. Ya. Ya. Ada base yang disediakan shuttle, tetapi bergabung dengan base-base pribadi dan official ya. Penjemputan berarti di satu tempat? Di satu tempat antara base ini dengan itu harus dipisah tempatnya, supaya harus banyak spot-spot yang dibuat ya untuk bisa membagi membagi ini. Tetapi sebenarnya yang bisa diterapkan itu adalah pertama sistem informasi harus dibangun. Informasi setiap orang akan tahu begitu keluar ketika dia mau harus kemana, dia ada informasinya jelas. Itu masih kurang. Nggak ada. Kira masih kurang. Ya, nggak ada. Orang keluar kita tanya yang satu, petugas yang satu beda. Tanya petugas yang lain beda. Tapi petugas yang ditanya memang tidak relevan. Petugas yang relevan tidak ada di tempat. Itu informasi ya. Ya, betul. Kita akan pergi kemana-mana ke Saudi Arabia. Ya, kerumunannya lebih hebat. Tapi kita tahu mau kemana padahal bahasa Arab. Betul. Ya minimal ihdinas siratal mustaqim. Ini tidak ada tempat ihdinas siratal mustaqim. Jadi yang ditanya enggak tahu? Enggak tahu. Waduh. Yang kadang-kadang kalau sok tahu jadi salah. Coba ke sana, orang udah ke sana nanti salah. Itu satu informasi. Informasi. Yang kedua, sistem penanda, signing, rambu. Nah, itu kita anggaplah sistem penanda, sistem rambu-rambu. Ini base mau kemana? Ini base yang dipakai untuk apa dan sebagainya. Betul. Kemudian di sini tempat parkirnya menunggu, di sini halte untuk itu harus diperbanyak. Jadi dan jelas, diperbanyak dan jelas. Saya tidak katakan harus mewah. Pakai bambu sudah, tapi jelas. Tapi kan janganlah masa internasional pakai bambu. Betul, Mi. Yang ketiga itu gunakan cara-cara atau sistem stiker. Stiker bagian dari penanda juga. Stiker ini yang boleh masuk, ini yang tidak, ini dan seterusnya. Itu yang harus dilakukan. Itu yang masih kurang. Sangat. Ya. Jadi yang saya lihat kemarin manajemen transportnya masih perlu diperbaiki. Berikutnya adalah manajemen kerumunan. Crowd management. Memang saya lihat petugas-petugas itu menggunakan kaos bertuliskan Safoto juga. Crowd control. Apa kena crowd control? Naon kena? Nggak tahu dia. Nggak tahu juga. Nggak tahu apa. Pokoknya saya dikasih ini dia pakai. Padahal tugasmu ini adalah gini. Oh begitu maksudnya ya. Crowd control ada. Oh memang tersedia juga sebenarnya petugas. Ada orang-orang berbaju crowd control. Ya kita tanyalah ke situ. Itu. Jadi ya apa yang harus kita perbaiki, sarankan itu ya terkait dengan manajemen transportasi ini. Ya misalnya mungkin kita harus pakai sistem buka tutup ya. Saya teringat kalau misalnya kita dari Jakarta mau ke puncak,
Itu ada buka tutup. Betul. Pagi hanya boleh menuju, pulang hanya boleh pulang ke Jakarta, dari Puncak ke Jakarta. Mungkin tidak tahu apakah itu, tapi banyak pilihan. Ya. Apa jalur-jalur alternatif kecil? Apakah cuma 2 itu aja, Mi? Begini, ini sebenarnya Lombok sudah cukup bagus infrastrukturnya. Baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten. Sangat bagus. Dan banyak jalan-jalan alternatif. Hanya mungkin tidak sempat disurvei. Jalan-jalan alternatif ini misalnya kalau ini padat, nyelinap lewat sini. Kalau itu padat, nyeliwan lewat sini. Itu ada petanya, kita tinggalkan. Banyak warisannya. Warisan, jejak kita insya Allah. Insya Allah. Itu bisa buka tutup. Nah, bisa juga misalnya dengan kontraflow. Ini Polantas biasalah. Polantas. Kemudian memaksimalkan lajur ya. Seperti di bypass itu yang 2 jalur, 4 lajur. 4 lajur ya. Ada lajur menuju. Pada saat pagi itu kan kosong yang lajur dari arah Mandalika menuju kota atau bandara. Nah, yang 2 ini manfaatkan dong, 1 itu. Betul. Manfaatkan yang 1 untuk katakanlah untuk mobil pejabat, mobil petugas, emergency dan seterusnya. Itu bisa dipakai selain untuk kondisi normal. Betul. Jadi jangan memanfaatkan lajur jadi penuh itu aja ya. Iya, dipenuhi itu. Tapi itu semua kan kalau sudah clear, manajemennya bisa di ini. Saya ingat misalnya Makau sejak dikelola zaman Portugis. Makau itu jalannya hanya 3 meter, saya pernah ke sana. Hanya 3 meter seperti gang-gang di Mataram ini. 3 meter. 3 meter. Ya, tapi direkayasa lalu lintasnya sedemikian rupa sehingga tidak pernah macet. Itu daerah dengan kerumunan besar juga. Sangat besar, itu. Tapi berhasil kalau berhasil rekayasanya. Oke. Ada lagi, Mi, masukan terkait penyelenggaraan? Begini, kalau dengan kendaraan itu saya kira itu tadi perbanyak titik penjemputannya, kemudian penunjuk, kemudian stikernya penunjuk dan petugasnya yang petugas. Siapa yang paling bertugas masak kan? Maaf, Pak Polisi dan Pak Tentara, Bapak Tentara yang banyak di lapangan. Betul. Yang lain ini kemana? Ada saya lihat kantornya tulisannya besar tapi tidak ada orang. Nah ini kemana ini tanggung jawabnya? Jadi kalau tidur di situ. Polisinya banyak dan tentara. Polisi dan tentara yang menolong kita, yang mengatur, dan relawan-relawan. Tamu-tamu dari saya dengar dialeknya dialek Jawa Timuran tapi mereka luar biasa, menikmati Oke. Sangat luar biasa. Jadi secara garis besar ini kita apresiasi, Mi, bahwa perhelatan ini sudah terselenggara dengan baik. Cuman ada beberapa masukan tadi karena Mami ini sebagai orang yang berpengalaman, pernah sebagai Kadis Perhubungan, kemudian pembina Organda, Astindo di NTB. Jadi ini hasil pantauan Mami langsung. Jadi atas apa yang terjadi di sana. Nah, semoga, Mi, apa yang ini saya sedikit. Silakan. Saya berharap kalau pemerintah pusat sudah mengambil bagiannya dengan nyaris sempurna. Nah, Pemprov dengan Pemkab itu harus mengambil bagiannya. Apa yang menjadi bagiannya itu sudah diambil juga. Seperti misalnya manajemen transport ini Dishub seharusnya yang harus punya. Kemudian yang UMKM penyediaan bisa Pemprov, bisa Pemkab. Jadi untuk yang sekarang kita maklumi karena ini mestinya belajar dari USBK. Betul. Kita berharap USBK tempat belajar ternyata terulang kembali di MotoGP. Mudah-mudahan ini pertama dan terakhir. Amin. Jadi harus Pemprov ini melakukan apologize
kepada publik, permohonan maaf kepada publik atas layanan yang tidak maksimal. Sembari memberikan janji dan harapan untuk perbaikan ke depan. Dan harus dipublikasikan, promosikan perbaikan yang sudah dia punya untuk membuat yakin bahwa dia sudah membuat perbaikan, perapian dengan serius. Karena apa? Betul kita ini Mandalika satu-satunya di Indonesia. Tapi kita punya pesaing, punya Sepang, terus yang Thailand. Ongkos dari Jakarta ke Sepang bisa jadi lebih murah. Kalau total mungkin bukan total saja. Mana ongkos mungkin tiket mahal, kamar hotel mahal lagi. Terus tiket yang sudah ada di tangan kedua juga bisa jadi mahal. Jadi saya mendengar juga bunyi-bunyi atau suara-suara seperti itu. Jadi kalau padat merayap, tanpa hambatan, itu maksimum. Bila perlu itu jalan normal. Kita punya banyak ruas jalan. Banyak ternyata kalau bisa banyak bisa banyak. Dan jangan dianggap transportasi itu adalah tidak vital. Ini dianggap begitu begini baru merasa bahwa transport itu ternyata vital. Perlu diberi budget yang cukup untuk pengelolaan manajemen. Tidak besar-besar juga. Nah, ini cukup Mi masukannya? Cukup. Nah, intinya Mami juga sudah mengapresiasi atas segala effortnya seluruh stakeholder yang terkait itu. Namun, ini yang ditemukan langsung oleh Mami dan beberapa netizen yang berada di situ, masyarakat kita, memang ini harus diperbaiki nih. Harus diperbaiki dan ada kesediaan untuk membuka diri berkolaborasi. Provinsi dengan kabupaten, provinsi dengan orang lain, pihak lain dan seterusnya. Jangan sendiri-sendiri, jangan hanya selfie. Nah, itu yang penting ya. Jangan hanya selfie. Ini selfie ketika bukan menjadi bagiannya, tapi pas menjadi bagiannya hilang. Nah, ini dia nih. Coba sekali kreditnya malam itu dipublikasikan juga. Harus mengakui. Harus diakui. Itu memang terjadi, nggak bisa dipungkiri bahwa itu realitas. Kredit keberangkatan dan pas pulangnya itu memang terjadi, itu nyata dan itu menjadi PR ke depan. Semoga Pemprov, Polda dan seluruh stakeholder ini bisa lebih siap lagi. Karena event ini kan insya Allah kembali lagi, lagi ke daerah kita dan tentu masyarakat kita sebagai tuan rumah ini, Mi. Betul. Jadi kan ini yang lebih siap. Nih, jadi mungkin karena kita jadi tuan rumah, kita berharap dan dari beberapa statement pembalap itu sendiri, dia menyatakan ini negara yang sangat indah. Saya tidak hanya ke sini untuk balap katanya. Saya ke sini nanti untuk liburan. Nah ini kan dia sudah sudah jatuh cinta terhadap daerah kita gitu. Nah, semoga ini membawa berkah untuk kita semua. Namun ada perbaikan untuk PR bersama, Mi. Baik. Oke, demikian yang bisa kami bahas. Nah, nanti di segmen berikutnya ada hal yang menarik yang akan saya bahas dengan Mami Bayu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.